banyak banget nih, by the way, pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke DM aku yang mau tahu kira-kira Om Ben sendiri gimana sih cara nge-screening saham. Halo, malam Om Ben. Halo malam, malam. Malam Apa Om. kabar? Iya, Baik-baik Om. Nah, kira-kira nih Om, thank you banget nih buat waktunya. Hari ini Om Ben mau jadi guest star aku di acara Tea Time with Sabrina. Nah, kira-kira iya, nih Om Ben banyak banget nih yang bertanya-tanya nih. Mungkin aku udah dengar sih ceritanya kalau sebenarnya Om Ben ini bukan nama asli loh guys gitu ya. Sebenarnya Om Ben ini sebenarnya lebih terinspirasi dari seseorang yang akhirnya ibaratnya nama panggungnya di saham itu ya Om Ben gitu ya. betul. Sebenarnya nama asli bukan Om Ben ya by the way ya. Bukan Om Ben nama asli saya. Iya. Nah, mungkin boleh sharing nggak nih, Om Ben, kira-kira gimana sih ceritanya bisa terjun di dunia capital market gitu? Apakah memang menjadi main job atau gimana nih ceritanya? Pada awalnya sih, akhirnya jadi main job ya sekarang ya. Karena pada awalnya saya kan tour guide ya. Ini makanya Instagram saya di sini kan jalan-jalan murah. Ini adalah Instagram pekerjaan saya yang lalu sebagai tour guide di Jepang dan New Zealand. Ya, tapi semenjak COVID ini melanda kan otomatis mau nggak mau kan pekerjaan saya itu yang paling berdampak ya. Jadi itu pekerjaan yang paling kena kena dampaknya ya pariwisata ya, terutama pariwisata luar negeri karena otomatis sekarang New Zealand juga sedang lockdown ya, nggak bisa. Jepang juga sedang menutup diri kan seperti itu. Jadi otomatis ya mau nggak mau saya harus menemukan mata pencaharian yang lain dan ternyata apa ya semuanya sudah di-prepare sama Tuhan ya menurut saya ya. Jadi sudah dipersiapkan seperti itu. Saya bilang itu sudah dipersiapkan benar-benar dan saya bersyukur sekali ya. Saya mau mengambil setiap kesempatan, mengambil setiap peluang yang ada di depan saya dan akhirnya ya inilah saya sekarang seperti ini. Seperti itu Oke, Sabrina. iya. Nah, mungkin kalau boleh sharing lagi nih, Om Ben, kira-kira Om Ben sendiri gimana cara awalnya kenal saham gitu? Apa diajakin teman kah? Atau mungkin memang ya awalnya baca-baca buku? Atau gimana nih awalnya? Awalnya saya diajakin teman ya seperti itu. Ada seorang teman baik saya ya, teman baik saya itu mengajak saya seperti itu. Dan saya pada awalnya itu tidak melek investasi ya. Dulu karena saya dibesarkan di keluarga yang tidak berinvestasi di pasar modal seperti itu ya. Dan saya pun kuliah bukan di kuliah jurusan ekonomi seperti itu ya. Saya di kuliah teknik elektro seperti itu. Saya nggak paham ya, walaupun di kampus itu di sebelah ruang kelas saya itu ada pojok bursa efek ya waktu itu di universitas seperti itu. Tapi saya berpikir wah saham ini seperti judi ya saya berpikir seperti itu seperti judi bukan seperti analisa dan saya juga skeptis. Awalnya saya diajak dan beberapa kali ajakan baru saya mau karena teman saya mengajak ini nggak cuma ngajak tapi dia memberikan satu komunitas ya. Yuk kamu ikut saya, ini kamu ada satu komunitas, kamu ikut ini aja, kamu belajar di sini. Nah, karena dia menyediakan tempat belajarnya, saya mulai tertarik. Wah, oke lah, saya coba ya, saya coba. Dan waktu itu saya membuka sekuritas ya, membuka akun di sekuritas dengan dana 500.000 waktu itu, karena nyoba-nyoba aja ya. Itu saya buka di bulan Mei, ternyata saya baru ngerti, saya baru bongkar kemarin ya, sekuritas saya bulan Mei saya hanya transaksi satu saham, yaitu CTRA waktu itu. Saya hanya beli mungkin 2 atau 3 lot setahu saya dan setelah itu saya tidak pernah buka lagi sampai di September ya. September saya masuk di komunitas itu baru mulai belajar seperti itu sih. Jadi awalnya memang diajak. Oke, oke. Mungkin kalau Om Ben boleh sharing lagi nih, berarti mulai tahun kapan nih? Udah berapa tahun nih ibaratnya udah apa di dunia capital market ini? Saya mulai dari September 2017 ya. September 2017 seperti itu. Dan waktu itu tidak ada literasi yang seperti sekarang ya, nggak ada YouTube, belum ada IG Live seperti ini nih, belum ada sama sekali ya, belum ada influencer saham. Susah menemukan apa ya, susah menemukan referensi dalam YouTube ya. Tapi bersyukur di komunitas itu saya diajarin bagaimana harus disiplin, harus menggunakan trading plan. Jadi trading, saya awal di dunia trading itu berada dalam komunitas yang tepat seperti itu. Jadi saya tidak pernah mengalami resiko kerugian yang sangat besar sekali yang nggak bisa saya tanggung, yang bikin saya stres itu nggak pernah. Karena dari awal saya sudah fondasinya dan udah bener ya. Cuman tinggal saya bagaimana untuk mengarungi market ya, seperti ini mengarungi market setiap harinya seperti itu, pasang stop loss, pasang trading stop itu sudah diajarin dari awal seperti itu. Jadi ya bersyukur sekali seperti itu Sabrina. Oke, jadi ini adalah Om Ben sendiri berarti sosok dari teknik elektro
yang ibaratnya awalnya nggak Ya, tahu finansial, mungkin suruh baca laporan keuangan juga pusing kali ya Om Ben ya. sampai sekarang pun saya masih pusing. Oke. Ya, tapi berhasil apa mencapai return yang gila-gilaan lah. Nah, nih kalau Om Ben sendiri, mungkin kalau misalnya lihat kondisi market sekarang ya, Om Ben tuh lebih cenderung ke invest atau ke trading sih? Saya jujur aja saya secara pribadi ini cenderung trading ya. Saya Hmm. ada saya nggak ngomong invest ya. Saya bukan ngomong invest karena menurut saya invest itu terlalu panjang buat saya. Saya hanya Hmm. swing beberapa bulan dan saya memanfaatkan momentum akhir tahun seperti windows dressing. Itu yang saya manfaatkan. Seperti itu. Jadi Hmm. saya tidak pernah menginvestasikan dana saya di sebuah saham lalu mengambil dividen dan lain sebagainya itu tidak pernah ya, tidak pernah. Jadi saya hanya mengambil momentum aja untuk misalnya tahun lalu ya, saya menginvestasikan dana saya ke saham Adi Karya seperti itu Hmm. ya. Saya hold dari bulan September dan saya jual di Januari ya. Itu bisa beggar seperti itu di atas 100% ya. Jadi hanya mengambil momentum seperti itu saja. Mungkin seperti KF ya waktu itu ada momentum apa? Ada momentum ini ya. Ada momentum vaksin dan lain sebagainya ya. Itu saya hanya manfaatkan aja seperti itu, tapi tidak pernah pakai dana lama untuk akhirnya dividen dan lain sebagainya. Saya pernah diajak seorang teman untuk invest di DJTM ya, untuk ambil dividennya. Cuman saya berpikir dana saya ini tidak cukup besar ya untuk digunakan untuk invest. Saya hanya bisa lebih berpikir kalau bagaimana saya putar aja ya, saya putar dana saya ini saya putar terus seperti itu untuk mengembangkan aset. Nah, nanti setelah sampai di satu level ya itu bisa saya mungkin mempertimbangkan untuk invest atau ambil dividen seperti itu. Oke, oke, oke. Menarik ya. Jadi ini cerita awal mula Om Ben tuh terjun ke dunia capital market. Sesuai dengan ini ya Om, acara aku ya, Tea with Sabrina. Jadi minum teh dulu ya Om ya. Minum teh dulu. Saya kebetulan sangat sangat suka dengan teh saya. Kebetulan sekali. Oke, oke. Nih, by the way ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk ke DM aku nih. Mungkin ada pertanyaan pertama ya yang mungkin kita mau bahas langsung nih ke Om Ben. Yang pertama, berapa sih watchlist ataupun universe yang Om Ben lihat selama trading ataupun scalping ya? Dan on screen biasa melihat apa aja nih Om Ben? Saya kalau dalam daily itu saya memang sudah punya saham-saham ya. Saya sekarang sebut aja saham-saham Crew Crispy ya, saham andalan saya, saham yang saya pahami ya, seperti itu. Jadi saya sudah memakai apa list-list seperti itu terus setiap harinya karena Hmm. selama marketnya belum berubah ya, saya akan pakai list saya, saham saya. Tapi ketika marketnya sudah berubah, saya akan bergeser. Jadi begini, kemarin ini memang market sempat berubah ya, sempat ketika sebelum ada Bukalapak keluar ya, Bukalapak listing itu kan benar-benar saham-saham yang saya sebut LQ50 ya, saya bilang seperti itu, LQ50, LQ100 kalau saya di PPC bilangnya seperti itu sama teman-teman. Jadi saham-saham 50 sampai 100 yang biasanya pernah jadi primadona ya, seperti dulu ada kayu, ada kapas dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba kan sekarang kan kehilangan pamornya lagi. Ya, ketika sudah kehilangan momentum seperti itu, saya tidak pernah menyentuh lagi. Ya, saya beralih ke saham-saham yang seperti 200-an ke atas. Ya, mungkin saya pernah bermain di ADNG, saham-saham seperti itu, lalu Sen, ESA dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika marketnya kembali berubah lagi ya, kembali saham-saham yang LQ100 ini menarik lagi seperti kita lihat WH ya, WH itu tiba-tiba rally, kemudian kemarin ada saham land ya, saham land yang hari ini ARB seperti itu, dia arah 2 kali, kemudian ada juga Bima ya, lalu ada juga seperti Yellow dan kawan-kawan. Nah, saya memanfaatkan momentum-momentum seperti itu. Jadi saya tidak pernah apa ya, saya selalu melihat market setiap hari ya, setiap malam saya coba bongkar itu top gainer, top loser, saya coba lihat yang dimainkan pada hari perdagangan tadi itu apa. Saya mencari di situ dan saya mencoba mencari yang masih berpotensi untuk esok hari ya. Jadi misalnya masih closingnya bagus, seperti itu ya, bandarnya belum keluar, secara broker summary belum keluar. Kalau yang saya lihat ya, saya hanya melihat secara broker summary seperti itu, kemudian TA ya. Saya seorang technical analyst seperti itu. Saya memakai support dan resist aja, pakai Fibonacci, pakai MA aja, saya nggak pakai indikator apa-apa seperti itu. Kemudian saya lihat broker summary, bid offer-nya bagaimana, lalu selama beberapa perdagangan ini siapa yang beli, siapa yang jual, saya memperhatikan itu aja sih sebenarnya. Seperti itu. Oke, nah mungkin kalau ritual dari Om Ben sendiri berarti kalau misalnya malam kan tadi ngeliatin ya top gainersnya siapa, kira-kira besok nih kemungkinan seperti apa, saham-saham yang mungkin mau jadi watchlistnya Om Ben. Kira-kira Om Ben sendiri nih bangun pagi jam berapa Om buat nyiapin itu semua?
Saya bangun pagi. Saya biasa bangun jam 9 kurang 15 atau jam 9 kurang 10. Oke, jadi persiapannya nih besok mau beli apa udah dari malam gitu ya? Sudah dari malam. Jadi saya itu memang apa ya pasang waker ya, pasang alarm itu jam setengah 9. Cuma terkadang ya masih pagi, masih malas lah. Saya kadang-kadang jawab member juga pagi-pagi pakai masih di tempat tidur seperti itu. Nanti jam 9 kurang 15 baru saya bangun, baru saya ke meja saya yang sudah saya siapin seperti itu ya. Baru saya buka sekuritas saya. Ya udah, saya tidak pernah punya persiapan khusus ya. Saya sangat tidak pernah punya persiapan khusus untuk menganalisa atau untuk apa ya, trading itu nggak pernah punya persiapan khusus saja. Jadi benar-benar saya hanya enjoy aja setiap harinya seperti itu. Oke, oke. Ini pertanyaan langsung nih yang kedua nih Om Ben. Menurut Om Ben, mana sih profit yang paling optimal nih? Tadi Om Ben bilang katanya kalau swing mungkin bulanan gitu ya. Kalau misalnya scalping, swing trading, atau investing, kira-kira menurut Om Ben sendiri, based on your experience gitu, kira-kira yang paling optimal Om Ben sendiri apa tuh? Kalau saya kembali ke market ya, jadi saya tidak bisa bilang kalau sekarang saya bisa ngomong ya, kalau sekarang untuk swing nggak terlalu oke ya, nggak terlalu oke karena beberapa teman yang swing pun mengeluh ya dengan market yang seperti ini kok kita hold tiba-tiba dibawa naik sampai atas digebukin bareng-bareng ya sama bandar sama copet digebukin itu ambrol lagi ke bawah. Jadi saya melihat kalau market sekarang ini kurang optimal untuk swing seperti itu ya. Tapi lebih menguntungkan buat saya untuk scalping ya. Apalagi kita ngerti ada kompetisi ya seperti ini, otomatis banyak sekali saham yang sedang bergerak naik akan direspon oleh retail ya seperti itu, oleh trader akan sangat direspon sekali lah. Itu membuat chance di mana scalping itu besar sekali ya. Dan jujur aja dalam seminggu ini benar-benar memang apa ya, profit saya dari scalping ini sangat luar biasa, lumayan besar ya, jauh di luar ekspektasi saya setiap harinya. Tapi mungkin karena gara-gara kompetisi itu ya. Jadi untuk sekarang saya melihat bahwa swing ini masih kurang ya. Tapi saya nggak ngerti apakah minggu depan bagaimana. Nanti setelah marketnya mulai mereda bagaimana. Setelah kemarin kan habis digebukin soal tapering dan lain sebagainya tuh ya. Jadi mungkin mulai bergejolak lagi. Nah nanti mungkin mulai September ini sudah mereda ya, mulai ke arah windows dressing ini kita akan lihat lagi. Saya selalu saya selalu bilang pada diri saya bahwa saya harus jadi trader yang adaptif ya. Jadi benar-benar harus adaptasi dengan market. Marketnya mau kemana kita ngikutin. Karena kita tuh bukan market maker ya. Kita hanya follower ya, trend follower atau kita hanya melihat momentumnya apa ya di market. Ya kita memanfaatkan momentum itu aja. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan momentum ya, kita nggak bisa adaptif. Akan sangat susah sekali buat saya untuk bisa profit. Itu pendapat pribadi saya ya. Karena saya sebagai seorang trader dan seorang swing pendek ya, saya bilang seperti itu. Oke, jadi kita harus adaptif sama pergerakan market yang pasti ya Om. Iya betul. Oke, oke. Ini pertanyaan ketiga nih. Berapa sih batas toleransi untuk cut loss? Karena Om Ben sendiri selama pengalaman di market tentunya nggak cuma dapetin profit dong. Pasti kan pernah lah ya cut loss ataupun kerugian gitu. Kira-kira toleransi? Iya betul. Saya toleransi selalu begini. Saya melihat apa ya area support dan resistance. Saya tidak pernah menentukan berapa persen langsung dari entry saya masuk, enggak. Saya terkadang pun ya, saya coba masuk buy on breakout seperti itu ya. Kemudian ketika respon marketnya tidak sesuai yang saya harapkan ya, artinya sellernya besar ya. Di skala itu juga saya bisa langsung buang barang. Jadi saya intinya karena saya scalper, saya harus mengamankan aset ya seperti itu ya. Saya mengamankan aset. Hari ini ada cerita lucu nih hari ini. Saya cukup kesel sekali hari ini sama sekuritas saya. Saya itu tadi itu coba masuk ke saham keren ya, saham keren. Seperti itu saya udah masuk, tiba-tiba saya melihat dana saya berkurang 70% ya. Saya kan kaget loh, dana saya kurang 70%. Saya coba cari kan di historical kan. Ternyata diambil oleh sekuritas untuk IPO seperti itu ya ternyata ya. Nah, itu kan apa ya, saya agak kesel gitu. Saya langsung kontak salesnya, loh kok diambil sekarang? Penjatahannya kan sampai hari Senin. Kenapa harus diambil sekarang? Saya nggak bisa trading dong. Nah, selama saya ngurus seperti ini, ternyata saya lupa kalau saya punya posisi di keren. Ketika saya balik ke market, itu saya entry tadi di 181 atau 182, saya kalau nggak salah saya punya antrian di situ ya. Kemakan, dan sekarang 176. Waduh, dan kemakannya ini gede kemakannya, nggak kecil, cukup gede. Dan saya langsung, aduh gimana ini? Ya di situ mau nggak mau saya langsung buang barang ya. Saya langsung mengurangi karena itu kecelakaan ya. Jadi begini, saya kalau
dalam trading ini tidak sesuai dengan trading plan atau kecelakaan seperti itu, saya langsung akan buang barang. Terlepas nanti habis itu naik atau turun, saya akan buang. Karena apa? Itu melenceng dari trading plan saya, ya. Jadi ketika nggak sesuai dengan trading plan, saya pasti buang. Tapi kalau masih sesuai dengan trading plan saya, ya, misalnya dalam posisi mencicil, ya, minus 5% pun saya akan diemin karena dalam proses mencicil. Nah, jadi kalau teman-teman nanya nih, saya ini punya batasan berapa persen, ya, saya akan melihat supportnya dulu seperti itu, ya. Nah, dari support yang saya tentukan itu saya punya 3-5%. Jadi seperti itu. Jadi saya tidak punya langsung, oh dari entry saya langsung 5% enggak, karena memang saya tidak pernah entry all in, ya. Dan saya tidak pernah pakai margin, jujur aja. Dalam nyopet pun seperti itu, dan nyopet pun saya tidak pernah masuk sekali masuk, tapi saya memang bertahap masuknya, ya. Saya bertahap karena menurut saya itu ya cara yang paling membuat saya nyaman di dalam market seperti itu. Oke, jadi balik lagi sebetulnya kita Om Ben sendiri lihat tergantung sahamnya, ya. Karena ketika sahamnya Om Ben punya trading plan dan dilihat supportnya, baru Om Ben baru punya batasan resiko, ya. Karena berarti intinya setiap saham beda-beda dong. Iya. Setiap saham saya selalu beda-beda dan saya memperlakukan setiap saham dengan karakter sahamnya masing-masing. Ya, jadi ada saham yang bergerak liar, saya harus kawal ketat, ya, pantau ketat seperti itu. Tapi ada sebuah saham yang memang lebih nyantai, lebih smooth, itu saya agak longgar kawalannya. Apalagi kalau saya untuk saham-saham swing, ya, yang saya memang pakai swing untuk misalnya saya tentukan, ya, oh saya mau masuk di saham A, ya, seperti itu. Dan kemudian saya memang target saya sampai ke akhir tahun misalnya seperti itu, ya. Saya tidak pernah melihat sahamnya lagi. Jadi saya beli dan ya udah saya diamin dan saya memisahkan porto, ya. Jadi supaya saya tidak tergoda misalnya profit, saya mau jual nggak tergoda sama sekali. Jadi saya memisahkan porto antara scalping, antara swing seperti itu. Saya pisahin dua seperti itu, ya. Kalau scalping memang saya pantau terus. Kalau yang swing ini terkadang nggak pernah saya lihat seperti itu, ya. Kalau marketnya merah baru saya lihat. Karena apa? Kalau market merah, apakah ini masuk ke area buy saya? Tapi kalau market hijau saya tidak pernah lihat seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Om Ben, bagaimana screening saham untuk trade di next day-nya? Berapa banyak ticker yang dianalisis dan gimana cara fast screeningnya? Ya, yang tadi saya bilang, ya, saya cuman pakai ini, ya. Jadi saya melihat dari karena untuk scalper, ya, untuk scalping seperti itu, saya melihat dari top gainer, top frequency, top volume, saya bongkarin semua, ya, pokoknya, ya, dari top loser, top volume, top gainer, ya, top frequency saya buka semua. Dari situ ketika saya menemukan ada saham yang menarik, ya, misalnya, oh saham ini udah ARB berkali-kali nih, saya akan coba lihat TA-nya, di mana titik support resistnya, kemudian saya akan lihat siapa yang jual, siapa yang beli, ya. Dari situ saya bisa menemukan, oh saham ini misalnya ada satu broker yang biasanya nyopet seperti itu dan sudah keluar semua, ya, sudah bersih, dan sisa retail, ya. Nah itu saya mulai perhatikan, ya, kemudian untuk beberapa saham yang kena panik sell, ya, dari kemarin yang kasus buka seperti itu, contoh saya Sen itu saya memang lihat tiap pagi, ya, oh tiap pagi ini ARB terus, tapi kok sepertinya menarik karena mulai ada broker besar yang masuk. Nah di situ saya memanfaatkan, saya pasang auto buy seperti itu, ya, saya pasang auto buy, ketika dia terbuka saya beli dan memang itu yang saya lakukan. Jadi kan saya nggak mungkin memantau saham itu terus, ya, karena kita nggak pernah ngerti bukanya kapan, ya, terbukanya kapan dari ARB-nya, tapi saya pasang auto buy aja. Tapi ada beberapa saham kemarin yang saya melihat memang keluar di kebetulan keluar di list saya dan kok keluar itu, ya, transaksinya ada volumenya, dan seorang teman juga bilang saham real hari ini kok mulai ada yang makan. Ya itu saya mulai pantau, saya liatin, oh mulai begitu ada yang harga gede, saya langsung ikut masuk seperti itu. Saya ikut masuk, saya memanfaatkan momentum aja untuk scalpingnya. Jadi saya benar-benar hanya memanfaatkan momentum ketika saya merasa cukup, ya, di saham itu, dan saya merasa membahayakan, ya, ini bahaya banget, ini yang ambil di bawah ini sudah mulai guyur gede, ya, saya akan keluar langsung. Jadi saya tidak punya target harus berapa persen, nggak punya, tapi saya lebih melihat apa yang di layar, ya, apa analisa saya ketika berbahaya, saya keluar, ya, sama seperti kaos ini, ya. Trade what you see, ya. Jadi saya trading apa yang saya lihat, bukan apa yang saya harapkan, ya. Saya nggak punya pengharapan apa-apa seperti itu. Tapi saya lebih trading dengan apa yang saya lihat. Ketika saya melihat bahwa saham ini sudah berbahaya, ya sudah saya keluar. Seandainya saya keluar kemudian dia naik bagaimana? Akan saya analisa lagi. Semisal memang masih bagus dan masih ada potensi untuk masuk, saya akan masuk lagi. Jadi benar-benar saya itu sangat adaptif sekali dengan market seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya tadi Om Ben kan bilang, ya, Om Ben sebenarnya kondisinya lebih ke scalping. Kalau swing kan agak time frame-nya juga bukan dibilang lebih ke arah invest. Nah, kalau time frame dalam waktu scalping itu berarti kan mungkin lebih ke harian. Kalau swing berapa bulan, Om? Kalau swing saya biasanya memanfaatkan ini aja. Jujur aja saya swing ini lebih ke arah mulai dari bulan 7 bulan 8 itu baru saya mulai swing, ya.
untuk saya ambil di akhir tahun ya, karena kita ngerti Windows Dressing atau January Effect, saya hanya memanfaatkan seperti itu aja jujur aja. Tapi ada beberapa saham yang memang saya lihat secara wave-nya itu Elliott wave-nya bagus ya. Saya coba belajar Elliott wave juga. Secara wave-nya bagus, saya akan coba masuk ya. Ketika dia sudah memasuki fase koreksi, kemudian sudah mulai melandai, ya saya akan coba cicil bertahap ya. Saya akan tes lot seperti itu, tes lot bertahap. Dan saya mau melihat lah. Untuk melihat targetnya, saya biasa pakai Fibonacci. Saya pakai Fibonacci, targetnya ke arah berapa, seperti secara Fibonacci-nya lah. Di target-target tertentu itu saya akan keluar bertahap ya, tidak akan keluar semuanya, saya akan keluar bertahap karena tujuannya apa, seandainya memang masih naik lagi, contoh MLPL ini di PPC ini, dan saya pribadi itu sudah ngikutin dari 70 ya, MLPL itu harga 70 kita sudah incar itu saham itu karena memang bagus. Dan kemudian memang kita punya target itu di area 300 sampai 400 waktu itu ya kan, di sampai sana memang kita saya pribadi sudah mulai bongkar muatan ya, tapi ternyata saya mulai habis di harga 400 ya, di target terakhir saya udah habis, tapi ternyata dibawa ke 500 dan 600 dan saya melihat lagi kayak MLPL seperti itu, buat saya ya, ini buat saya pribadi ya, secara analisa saya risk rewardnya udah nggak semenarik dulu, karena itu saya mulai berpindah ke saham yang lain. Waktu itu saya pindah ke BHIT ya, BHIT itu saya masuk di harga 53 ya, saya masuk di 53, saya keluar di 130-an ya. Jadi memang saya selalu coba switching ke saham-saham seperti, dan jujur aja saya memang menyukai saham-saham yang harganya di bawah 100 ya. Tapi saham ini mungkin punya story yang bagus. Seperti saham BHIT, MNC itu selalu punya story yang bagus menjelang misalnya Pilpres atau Pilkada, itu selalu punya story yang bagus. Dan itu saya mulai masuk. Kemudian kalau saham LIPO, saya hanya melihat momentumnya aja. Karena buat saya saham LIPO ini termasuk saham yang salah satu saham yang susah dianalisa menurut saya. Karena pergerakannya cukup liar ya. Seperti LPPF dan lain sebagainya, itu pergerakan cukup liar. Saya hanya memanfaatkan momentum ketika sudah selesai target saya dan saya keluar, saya tidak pernah entry lagi. Jadi ya itu kembali ya, saya memperlakukan setiap saham ini berbeda-beda ya. Mungkin kalau saham konstruksi seperti tahun lalu ya, saya lihat memang target saya ke January Effect ya, seperti itu, karena tiap Januari biasanya konstruksi manggung ya, dan memang ada isu SBF kan waktu itu ya. Saya masuk ke salah satu aja, saya selalu pilih salah satu aja, tujuannya saya bisa fokus ke sana ya. Saya pilih ADI waktu itu, saya all in dana di sana ya, saya fokusin di sana, jadi benar-benar saya bisa maintain, saya bisa melihat oh ini nanti mau average up di mana, area amannya di mana, lalu saya mau jual di mana, saya bisa memanfaatkan secara maksimal karena saya fokus di sana ya. Saya tidak pernah masuk ke BSKT, Wika, enggak, saya cuma masuk ADI aja waktu itu. Jadi memang seperti itu. Ada seorang teman di PPC juga analis, mereka memilih BSKT ya nggak apa-apa. Jadi saya memang bilang sama anak-anak PPC juga, ya, masing-masing. Kalau memang analisa saya lebih suka ke ADI waktu itu, ya. Jadi memang berbeda seperti itu. Jadi saya tidak pernah punya time frame berapa, tapi saya lebih melihat momentumnya ya, momentumnya yang saya lihat seperti itu aja. Oke. Berarti di construction Om Ben pernah beli saham ADI ya? Itu udah di realize? Sudah. Saya masuk di 700-an, lalu saya average up sekitar, pokoknya average saja di 900 kalau nggak salah, atau 800 sekian ya. Saya lepas di 1.800 sampai 2.000 waktu itu. Jadi memang di Januari itu saya punya target ya, ketika digenjot sama SBF, kemudian dia rally dari ke 1.800, saya langsung lepas bertahap ya. Dan saya habis di 1.900 kalau nggak salah. Jadi setelah habis ya sudah, dia mau lari ke 2.000-an ya saya nggak terlalu peduli, karena buat saya udah selesai ceritanya buat saya ya. Jadi cukup buat saya, dan saya mengalihkan ke saham yang lain seperti itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Om. Kira-kira tadi kan Om Ben juga sempat mention ya terkait cut loss kan, pasti pernah lah mengalami yang namanya cut loss. Kira-kira Om Ben sendiri pernah berapa besar sih loss terbesar dalam satu emiten tertentu Om? Mungkin boleh sharing. Kalau yang barusan yang saya bikin YouTube kemarin tuh, saya barusan loss gede. Saya barusan loss 170 jutaan ya, di satu emiten, itu di emiten Prim ya waktu itu. Itu kesalahan saya yang saya ceritakan di YouTube ya. Saya FOMO seperti itu, saya beli di harga ARA di harga 625, saya masuk 500 juta, itu kegilaan banget sih menurut saya. Dan closingnya ternyata diguyur sama brokernya ya, seperti itu. Dan keluar news itu ya, bahwa Prim itu salah input ya, salah input, ada investor IPO Gojek kalau nggak salah waktu itu, keluar news, dan tiba-tiba besoknya ARB berjilid-jilid, saya baru bisa keluar di ARB ke-7 ya. Jadi saya menghitung dana ya, akhirnya memang itu 170 juta itu terbesar ya waktu itu. Tapi secara prosentase terbesar itu saya dulu di saham SWAT ya, SWAT ya, saham IPO. Di zaman saya itu masih belum terlalu memahami dan belum disiplin ya. Saya masih FOMO sekali waktu itu. Saya masuk kalau nggak salah saya masuk berapa ya?
Saya masuk sekitar 120 juta waktu itu. Waktu itu dana yang sangat besar buat saya ya, karena modal saya nggak terlalu gede-gede juga waktu itu. Saya masuk seperti itu, keguyur saya nggak cut loss. Dan akhirnya saya cut loss di minus 84%. Wow. itu saham yang melegenda di saya ya. Tapi bersyukur ya cut loss saya itu kembali di saham gorengan yang lain, yaitu saham Posawaran ya. Jadi di saham Posawaran itu saya masuk 6 juta, saya profit 97 juta waktu itu. Jadi bisa langsung dihapuskan ya gegara waran itu seperti itu. Oke. Nah, mungkin nih ada pertanyaan lagi nih Om Ben. Kira-kira Om Ben kan lebih sering berarti trading saham ke saham-saham yang bisa dibilang sahamnya mungkin third liner lah ya, bukan second liner ataupun first liner gitu. Emang lebih suka Iya, ke betul. saham tersebut atau kira-kira gimana? Jadi begini, awalnya itu memilih itu karena dana saya, keterbatasan dana. Waktu itu saya berpikir seperti ini. Saya tuh cuma trading itu waktu itu masuk satu saham itu 10 sampai 20 sampai 30 juta tuh maksimal. Kalau saya masuk yang first liner seperti BBRI, saya punya pemikiran seperti ini. Saya mau bisa melipat gandakan modal ini kapan gitu loh. Apalagi waktu itu saya pernah kena trauma di koreksi di 2018 di bulan Maret ya, di mana ISG double top waktu itu saya masih ingat banget. Di mana saya waktu itu masih aliran trend following nih ya, masih nggak kenal saham gorengan waktu itu ya. Semua saham saya itu digebukin market ya. Saya compounded itu 50% dari equity. Jadi equity saya itu sudah naik 50% ya dari mulai dari Oktober sampai ke Januari itu ya. Tapi dalam 3 hari aja dari 50% jadi 30%, berkurang segitu drastis. Waktu itu saya mulai berpikir, waduh, kalau gini caranya kapan saya kayanya? Saya mikirnya gitu waktu itu. Ini pasti ada sesuatu di dalam market yang kita bisa temukan potensi yang lain selain cuman saham-saham yang first liner dan second liner, dan akhirnya saya mencari saya ketemu third liner. Tapi saya bisa di posisi sekarang karena saya belajar dan saya mendalami third liner selama 2 tahun. Jadi saya benar-benar saham-saham third liner ini saya cukup menguasai ya. Saya cukup menguasai pergerakannya, saya cukup menguasai polanya karena saya menghafalkan setiap saham itu ada pola yang bisa dihafalin seperti itu ya, ada pola yang dihafalin, dan itu agak susah saya ajarkan ke orang lain karena itu pengamatan selama 2 tahun ya. Selama 2 tahun saya mencoba mengamati terus setiap harinya dan saya menemukan saham ini polanya seperti ini, saham ini polanya seperti ini, saham ini penggeraknya seperti ini, bandarnya karakternya seperti ini. Jadi selama itu terus saya akhirnya menguasai, dan sampai sekarang pun ketika ada saham yang bisa saya pantau itu bergerak, itu feeling saya otomatis ya, saya tidak perlu menganalisa secara panjang lebar. Saya bisa langsung melihat, kalau saya mau entry itu harus entry di sini ya, area supportnya sini, resist di sini, saya akan keluar di sini. Kalau ada perusuhnya nanti keluar di sini. Jadi saya udah seperti mesin ya, karena memang selama 2 tahun ini walaupun saya di tour seperti ini, tapi setiap hari saya memantau market ya. Selama saya tour ini saya memantau market. Bahkan ketika bawa tour setelah kliennya jalan-jalan ya, acara bebas, saya keluarin HP, saya pantau market ya. Ketika di Jepang, di Indonesia saya pantau market. Jadi itu ternyata membuat feeling saya itu terasa, dan memang saham-saham saya saham-saham gorengan. Kalau teman-teman lihat sesuai dengan judul hari ini kenapa 800%, ya karena saya bermain di saham gorengan yang memang pergerakannya cukup volatil dan cukup tinggi ya. Ketika memang digoreng waktu itu bisa langsung dari ARB. Saya pernah dapat satu saham ya, waktu di kompetisi dari ARB saya dijual di ARA. Jadi benar-benar dari ARB ke ARA itu kan range-nya panjang sekali, dan jangan lupa itu saham yang di bawah 200, artinya ARA-nya 35%. Jadi bayangin dari minus 7% ke 35% itu kan gede banget profitnya. Dan waktu itu saya memang tembak di ARB itu dana besar sekali ya. Jadi saya memang all in waktu itu ketika kompetisi di season kemarin saya tembak all in ya seperti itu. Dan saya diemin, memang saya percaya banget, saya yakin saham ini akan direspon dengan bagus ya. Ketika memang bergerak naik dan naiknya sangat cepat sekali ya, saya udah diemin aja. Ketika sudah mulai arah dekat-dekat arah baru saya mulai lepas bertahap seperti itu. Jadi saya ini bisa terliner gara-gara ya bukan cuma suka aja ya sebenarnya, tapi memang ya sudah, ini adalah style saya seperti itu. Oke, nah mungkin disclaimer juga nih buat teman-teman, karena setiap orang itu kan punya risk profile yang berbeda-beda ya. Mungkin kalau dari sosok dari orang Om Ben ini lebih ke arah high risk high return ya Om. Betul. Tapi ingat ya, saya memiliki kedisiplinan dan saya tidak ragu cut loss seketika itu juga. Contoh seperti saham keren tadi ya, saya langsung cut loss walaupun memang loss itu saya besar sekali, tapi langsung udah saya buang aja.
Karena buat saya cut loss itu adalah bagian dari trading dan itu adalah bagian dari kecelakaan kan seperti itu kan. Jadi saya harus langsung uh, merespon ya karena saya nggak mau berlarut-larut, saya nggak mau kepikiran sampai di akhir sesi saya kepikiran. Memang tadi sempat jengkel ya, bahkan saya tidak menyadari bahwa sudah freeze time, sudah jam 2.50, saya nggak sadar dari saking keselnya dengan kejadian tadi. Cuman ya sudah dari situ saya melihat oh ini buat pengalaman aja dan secara overall pada hari ini saya memang masih profit seperti itu. Jadi saya ya sudahlah, saya coba move on aja. Jadi susahnya dalam trading ini apalagi di trading di saham yang volatil adalah bagaimana kita disiplin dan bagaimana kita move on. Ya, jadi kalau udah kelar ya kelar, udah seperti beberapa saham ya yang tadi saya cerita ketika saya sell dia lari ke arah ya sudah, ya saya move on ya, buat saya udah selesai. Apalagi kan buat saya di market kompetisi seperti ini saya nggak mau kejar saham arah karena terbukti di hari ini ya beberapa saham arah hari ini yang sempat tentu arah ambrol sampai turun di harga kuning ya seperti itu ya harga 0% harga opennya lagi. Jadi ini benar-benar menurut saya sangat berisiko dan akhirnya ya saya memutuskan ya sudah kalau sudah saya jual dan kemudian dia lari ya sudah. Kalau saya nggak mau entry lagi dan atau sudah dekat arah ya sudah saya lepasin aja seperti itu. Oke. Ini sesuai nih sama mungkin ada yang tanya nih Om, bagaimana cara mengatur psikologi trading karena seringkali kita jumpai beli saham harganya turun tapi ketika kita jual malah naik. Gimana tuh kalau? Nah, kalau buat saya kenapa bisa kita beli saham lalu harga turun dan kita jual harga naik? Karena kita salah entry-nya. Kita tidak ngerti yang namanya support dan resist ya. Saya dulu juga seperti itu. Tapi ketika saya mulai belajar support dan resist ya, saya ngerti, oh kalau saya masuk saham di support, itu chance untuk saham itu memantul itu sangat tinggi sekali daripada saya beli saham di resist. Ya, misal ada sebuah saham A di mana harga 200 ini nggak tembus-tembus nih, ya, buka jarum-jarum dan lain sebagainya. Ya, ketika kita beli di harga ke 200 ya, otomatis chance kita akan buyur lebih gede daripada kita beli di harga 170 misal seperti itu. Jadi teman-teman harus menentukan area support dan resist di mana. Makanya saya selalu bilang, saya di saham gorengan pun saya pakai TA, ya. Dan TA ini benar-benar saya disiplin pakai dan saya terapin dan ternyata berhasil di saham gorengan pun TA ini berguna ya, trendline, support resist itu berguna sekali. Jadi buat teman-teman kalau memang mau beli saham dan kenapa beli ketika teman-teman beli kemudian diguyur, kenapa teman-teman jual kemudian dia saya memantul ya karena kalian salah beli. Kalian beli di resist, kalian jual di support. Saatnya kalian beli malah kalian jual. Karena ini ya penggerak harga dalam sebuah saham pun tuh ngerti support dan resist ya. Ada support dan resist yang memang nyata sekali gitu loh. Jadi kalau memang teman-teman suka kejar harga di atas yang sedang rally seperti itu tapi mengabaikan resistnya di mana nggak pernah ngecek ya asal pokoknya orang lain beli kita ikut beli. Pokoknya nanti keluar di medsos atau influencer bilang apa atau lagi rame di news kita masuk asal masuk tapi nggak pernah ngecek support resist ya itu kita beresiko ketika kita beli harganya turun, ketika kita cut loss harganya naik karena kita cut lossnya malah disupport. Itu yang jadi kendala ya selama ini ya. Jadi benar-benar itu bukan seperti yang market itu menghukum kita enggak, tapi kita yang nggak ngerti cara main market aja. Jadi makanya ketika kita mulai ngerti cara main market ya kita harus berubah. Makanya saya bilang kan untuk bisa sukses dalam trading ini kita harus selalu mengedukasi dan mengevaluasi diri. Jadi setiap hari seperti itu, edukasi evaluasi ya. Setiap hari kita evaluasi. Kalau kita sampai kena cut loss, ya evaluasi. Kenapa kita kena cut loss? Kalau misalnya sebuah saham kita jual dan terbang, evaluasi juga. Oh jangan-jangan kita buru-buru jual nih, kita nggak sabar lihat hijau-hijau dikit langsung jual ya. Jadi setelah edukasi dan evaluasi ini berimbang ya, lama-lama kita akan menemukan konsistensi dari trading style kita ya. Jadi sampai di suatu titik kalau teman-teman kalau teman-teman tekun ya seperti itu, saya pribadi pun saya nggak pernah ngerti kapan tiba-tiba saya bisa profit konsisten. Saya merasa saya udah bisa handle market ya secara masa seperti itu, kok sudah bisa mulai smooth ya. Ya, karena itu konsisten. Kita konsistensi terus-menerus ya. Itu jam terbang juga harus kita asah. Dan itu butuh ketekunan dan butuh memang bayar harga yang menurut saya tidak mudah ya. Karena jujur aja kalau kita loss ya, tiap hari loss itu akan buat down ya. Merasa loh, saya trading kok saya loss terus. Seperti saya lagi setor duit ke market, seperti saya lagi bakar duit ke market. Tapi teman-teman harus mulai mengevaluasi kenapa teman-teman bakar duit di market terus. Apakah teman-teman nggak pakai analisa? Apakah teman-teman cuma ikut-ikutan? Ya, apakah teman-teman seperti yang di kaos saya ini ya, kita trading hanya dengan harapan kita ya, harapan kita, oh siapa tahu harganya naik, oh misal ada saham yang mau, contoh nih ada sebuah saham yang akan corporate action right issue ya, ini kan lagi right issue lagi rame nih, oh kita berpikir ya, oh misal right issue-nya ini di harga 100, harga sahamnya masih 50, contoh seperti itu ya, kita punya harapan kan, oh kalau right issue-nya 100 bakal harga 100 dong, kan enggak juga, tidak seperti itu market itu, bisa ke 100, bisa nggak ke 100.
Nah, kembali lagi makanya kita harus menganalisa. Jadi buat saya kalau ada teman-teman yang di member pun nanya, ini mau corporate action bagaimana? Bagaimana pengaruhnya? Saya hanya bilang, saya nggak bisa menjelaskan secara fundamental karena saya tidak menguasainya. Tapi yang saya bisa bilang, kita lihat secara TA-nya aja. Karena price discount everything kan. Jadi secara TA ini sudah terbuka semuanya. Sebenarnya kalau kita menguasai TA, kita bisa ngerti, oh ini sahamnya mau lari kemana? Ya, resikonya di mana? Arahnya kemana? Oh, kok saham ini sedang downtrend? Ya, kalau sedang downtrend ya hati-hati. Kalau saham ini sedang uptrend, kalau ada koreksi sehat silakan masuk. Kan seperti itu. Jadi buat saya, ini style yang biasa saya bagian buat teman-teman. Seperti itu. Oke, ini tadi banyak banget yang tanya TA apa Om Ben? TA itu Taman Anggrek bukan atau apa? Itu analisis ya guys, benar nggak sih Om? Betul, betul. Teknikal analisa. Seperti itu. Oke. Nah, ada pertanyaan juga nih Om Ben. Apakah Om Ben juga mengamati yang namanya bid offer dan kira-kira bagaimana cara analisanya? Buat Om Ben entry ke Iya, satu saham tertentu based on bid offer. iya jelas. Saya pasti mengamati bid offer ya, karena memang saya scalping ya, seperti itu ya. Jadi yang bisa saya lihat aja adalah bid offer, broker summary, kemudian dan volume, seperti itu ya. Dan bid offer ini saya mengamati ya, ketika ada sebuah saham, bukan tebel tipisnya aja, tapi saya bisa melihat di harga tertentu kalau misalnya saya mengerti sahamnya ada range di 200 ya. Biasanya 200 itu akan offernya agak tebelan dikit ya. Offernya tebel. Tapi setelah seperti itu saya melihat juga yang beli siapa selama ini. Jadi saya menggabungkan bid offer dengan broker summary-nya dan transaksinya itu siapa yang beli. Oh ternyata walaupun harganya misal ya contoh hari ini saya itu masuk di saham Toys di saya rekom di PPC juga di harga 130 kalau nggak salah ya, 130-an, 130, 134. Itu memang area resist ya, area resist dan itu harga tertingginya. Tapi saya melihat yang beli ini bukan broker biasa ya, yang beli ini bukan retail dan ini punya momentum saham ini. Walaupun overnya tebel sekalipun ya, saya berani masuk. Karena apa? Karena saya mengerti siapa yang sedang membeli dan siapa yang sedang menjual. Dan terbukti ketika saya rekom, kita masuk di respon market ya seperti itu, nggak diguyur, tapi malah dibantu dorong, bidnya tiba-tiba jadi tebel sekali ya, dibantu dorong seperti itu, dan itu akhirnya kita bisa lepas di harga 145 ke atas ya untuk saham Toys. Jadi saya mengamati bid offernya ini bukan cuma sekedar oh ini tebel, ini tipis, oh ini bidnya tipis. Bahkan beberapa saham yang offernya tebel pun saya berani masuk selama yang akumulasi ini adalah penggerak harganya ya. Jadi kadang-kadang begini, over tebal itu kenapa diciptakan over tebal? Karena terkadang over tebal itu tujuannya adalah menakuti retail supaya kita nggak masuk di sebuah saham. Kenapa bidnya tipis? Karena biar retail nggak berani masuk, nggak ada yang mau masuk seperti itu. Tapi beberapa kali saya sempat ya, saya suka iseng sih, saya pribadi suka iseng dan saya memang ya ini karakter saya ini adalah high risk high return ya. Karena saya pernah ya waktu itu di saham Roda. Saya masih ingat waktu itu mungkin saham Roda masih di harga 54 atau 55 waktu itu. Itu punya offer 30.000 lot. Punya offer 30.000 lot. Saya perhatikan, saya analisa semuanya. Dan itu masih sepi Roda. Saya berani harga 30.000 lot waktu itu. Saya makan semuanya. Dari 55 bergerak ke 65. Langsung saya buang dong. Dan keesokan harinya saya dikasih surat dari bursa. Disuruh menjelaskan kenapa saya membeli saham Roda. Itu seperti itu. Saya juga berpikir ini kok aneh ya, saya beli saham Roda ya suka-suka saya dong, saya tidak melakukan transaksi fiktif kok, saya hanya memang beli. Cuman ya memang mungkin ya yang punya barang di saham Roda nggak suka atau gimana, dan memang saya perhatikan ya keanehannya seperti ini. Waktu itu ada sebuah broker yang memang pasang offer di situ, saya sambar, kan dia kehilangan barang tuh, saya jual di atas, besoknya saham Roda di ARB-in. Di ARB-in 2 kali, balik harga 52. Dan ternyata dari 52 yang akum siapa? Yang punya barang itu. Jadi dia memang akum balik di bawah gitu loh. Jadi buat saya bid dan offer ini adalah sesuatu yang bisa diciptakan. Cuman masalahnya kita harus mengerti siapa yang beli, siapa yang jual, begitu aja. Jadi apa ya? Ini agak susah menjelaskannya, tapi ini adalah bagian dari jam terbang saya, dari pengamatan saya, dan ini memang sangat berisiko. Berisikonya apa? Misalnya saya harga 30.000 tadi ya saya sudah siap untuk langsung buyur ke ARB. Seperti itu. Tadi hari ini saya masuk sebuah saham ya, dan kita guyur di pagi hari cukup banyak ya. Saya langsung buang aja ke ARB. Karena memang ya inilah diri saya berani langsung buang barang dengan seketika, saya berani guyur juga ketika saya diguyur seperti itu. Jadi memang benar-benar
ini profil resiko saya seperti itu. Jadi teman-teman kalau nggak bisa mengikuti profil resiko seseorang, jangan pernah diikutin ya. Jadi makanya saya bilang tetap harus teman-teman temukan style masing-masing supaya teman-teman bisa nyaman dalam trading seperti itu. Betul. Jadi teman-teman juga harus itu ya, kenali risk profile dan juga style tradingnya kayak apa. Kalau misalnya nggak bisa tidur nyenyak dengan ngikutin gayanya Om Ben, jangan pernah diikutin ya, karena Jangan. udah kayak naik roller Bisa coaster. bisa stroke nanti. Bisa stroke ya. Jadi jangan diikutin juga kalau misalnya nggak bisa nyaman dengan style trading kayak gitu ya. Nah, kalau Iya misalnya Om betul. Ben bilang kan kalau misalnya apa kira-kira nggak memang udah trading plan-nya pengen dijual, ya udah jual aja, guyur aja. Nah, gimana menentukan misalnya kalau saham-sahamnya nggak liquid gitu? Apakah gimana tuh Om? Misalnya sahamnya nggak liquid, kan Untuk kebanyakan saham kalau yang ah, liner ataupun yang tadi Om Ben sebutin kan lebih banyak kan, mungkin ada juga beberapa yang nggak liquid atau gimana Om? iya. Saya tidak pernah membeli saham yang nggak liquid banget ya. Jadi saya selalu melihat ya ada beberapa saham kan bid overnya udah lompat-lompat. Misal contoh saham apa ya? Contoh saham Bayu lah ya. Saya kemarin sempat lihat saham Bayu itu atau saham SDRA lah, SDRA ya. Terakhir saya juga lihat SDRA. Itu bidnya di 830, overnya di 865. Kalau udah seperti itu saya langsung skip. Itu sudah nggak masuk kriteria saya. Walaupun secara TA menarik ya. Nah, kalau memang di saham-saham seperti itu, yang nggak liquid, itu saya pernah masuk, jujur aja saya pernah masuk BNBA di harga 380. Itu saya nggak liquid waktu itu. Tapi waktu itu saya masuk berdasarkan, apa ya, diajak teman waktu itu, diajak teman fundamental saya, dan saya melihat memang bagus ya, bagus dia pemaparan saya fundamental, saya cukup, saya belajar juga, tapi saya nggak berani ngajarin orang ya, karena saya belum ahli, seperti itu. Saya melihat, oh cukup oke, dan ini memang teman saya waktu ini, orang di bank juga dia bilang, bank ini bank-bank yang seperti ini yang ya liquid ini akan digoreng untuk suatu saat karena memang ada bank ini harus naik ke bank buku berapa seperti itu kan. Jadi memang digoreng lah. Ketika saya masuk di saham yang nggak liquid untuk swing seperti itu, yang saya lakukan adalah saya menginvestasikan dana sebesar yang saya siap untuk hilang. Jadi benar-benar ya udah, saya nothing tulus di saham tersebut. Saya bahkan BEFIK pun pernah masuk di saham di harga 60 seperti itu. Jadi benar-benar nothing tulus aja ya. Saya taruh, bahkan saya itu yang paling gila, saya pernah masuk ke saham Rius. Saham Rius waktu itu ngerti kan nggak liquid banget, tapi tiba-tiba LK-nya keluar arah 2 kali dan saya langsung jual aja. Jadi benar-benar karena kita based on fundamental masuknya ya, jadi ya sudah saya buy and hold, buy and forget aja. Karena ya kembali lagi kita entry untuk apa? Entry untuk misalnya invest secara fundamental ya seperti itu. Karena buat saya pribadi walaupun saya nggak paham fundamental ya, nggak terlalu paham investing, tapi buat saya pribadi kalau kita mau menginvestasikan sebuah dana kita di sebuah saham, kita akan mencari saham-saham yang memang harusnya nggak liquid seperti itu. Karena begini, kenapa saya bilang seperti itu? Karena di saham yang nggak liquid ini nggak banyak peminat. Itu yang pertama. Kalau memang kita berbicara atas nama fundamental ya, kita nggak akan masuk ke saham-saham yang sudah masuk ke dalam news. Itu jelas. Itu buat saya pribadi sudah langsung saya coret. Masuk ke dalam saham yang masuk news sudah pasti saya coret. Karena apa? Karena ketika masuk ke dalam news saya selalu punya prinsip bahwa ketika yang punya barang ini mempromosikan barang dagangannya ya secara news dipublikasikan dan lain sebagainya, ini sudah nggak bagus lagi. Bagusnya kapan? Ketika masih diam-diam aja. Maka saya selalu bilang di dalam pengajaran-pengajaran ya, bandar kalau akumulasinya senyap, operasi senyap, tidak pernah dikeluar-keluar di media massa. Dia akan mengumpulkan pelan-pelan, nggak akan bikin spike volume. Tujuannya apa? Supaya dia dapat barang banyak. Contoh IMJS. IMJS ini saya ngumpulin di harga 300 waktu itu, 300 sampai 310 ya, sebelum arah 2 kali ini ya. Itu saya sudah kumpulin karena saya lihat secara broker summary-nya ke belakang. Ini kok saham ini menarik, ada broker tertentu yang ngumpulin dan saham ini di area support terus, tapi tidak liquid ya. Dan dijagain, offernya dikasih tebal sekali supaya orang yang tadi bilang apa nggak mau beli itu. Saya sengaja beli. Dan saya buy and hold ya, dan ternyata nggak lama setelah saya beli keluar news kan ternyata IMJS ini mengakuisisi Nissan atau apa ya, saya kurang tahu beritanya, dan tiba-tiba di arah 2 kali lah. Itu prinsip saya kalau kita mau berinvestasi itu masuklah di saham-saham yang memang masa depannya cerah tapi harganya murah, benar-benar murah. Dan kalau belajar melihat ya dari seperti Pak Lo Keng Hong seperti itu ya, Pak Lo Keng Hong itu juga masuk ke dalam INKP ketika belum liquid loh. Di harga 2000. Di harga 2000 siapa yang mau beli INKP waktu itu? Nggak ada yang mau beli. Tapi karena dia mengerti bahwa ini masa depannya cerah, atau mungkin dia punya insider info dan lain sebagainya, dia mungkin berani masuk ke situ. Makanya dia bilang beli saham dan tidur kan. Karena apa? Karena
dia melihat masa depannya. Tapi ketika sahamnya sudah bergerak naik, kita masuk dan baik untuk beli dan tidur itu konyol sekali. Karena apa? Karena kita bakal kena kena copet ya kan. Banyak kan ketika saya bergerak naik rally ya, ada sebuah saham contoh lah saham MTK. MTK yang fundamentalnya cukup bagus, dia bergerak naik rally tapi kan kayak yoyo naik turun karena sudah rame. Jadi banyak copet, banyak orang yang tektok seperti itu mengganggu sekali. Tapi coba bayangin kalau kita punya MTK di harga bawah waktu itu, ya. Contoh Same ya waktu itu saham Same saya masih ingat saya juga punya di 170. Waktu itu masih ada info pertama mau diakuisisi oleh MTEK juga kan red issue kan di 170. Itu kalau memang teman-teman yang memang invest di 170 sampai sekarang ya udah diemin aja. Contoh lagi Bevin. Bevin ini saya punya seorang member di PPC juga dia invest di Bevin ya. Dari harga 300-an. Ya dia diem aja sampai sekarang karena dia memang mau invest. Jadi mau di TikTok sekalipun ya karena sudah di harga 1000-an ya paling turun ke 900 nanti baik lagi. Jadi apa ya? Aman ya. Ini menurut saya buat saya ya investasi seperti ini. Jadi buat saya nggak liquid ini kita bisa masuk tapi kita harus bedah secara fundamentalnya. Dan ketika kita masuk di saham yang nggak liquid, berarti kita harus siap kehilangan uang di situ karena ketika masuk sekali akan susah keluar karena nggak liquid. Tapi buat trading nggak liquid saya selalu menghindari karena saya cuma pengen diambil momentum kan. Saya akan selalu mencari saham-saham yang mulai keluar volumenya, ada spike volume, saya baru mau masuk seperti itu, baru masuk ada volumenya saya ikut masuk seperti itu ya. Jadi kalau nggak liquid ya ketika saya masuk nggak bisa keluar kan nanti. Itu yang terjadi sih seperti itu. Oke. Nah, tadi Om Ben sempat mention nih terkait broker summary gitu ya. Om Ben juga perhatiin bid offer gitu kan. Nah, kira-kira gimana nih Om dengan kebijakan nanti rencananya kan broker summary akan dihapus ya, akan dihilangkan lah ya. Iya, betul. Sementara, nah kira-kira itu bakal ini nggak menjadi hambatan nggak buat Om Ben? Kalau ngomong hambatan ya pasti ada hambatannya ya karena otomatis saya harus merubah style lagi kan, harus merubah style. Kalau saya disuruh menjelaskan nanti gimana strateginya, saya nggak bisa menjelaskan. Karena apa? Karena itu belum kejadian. Ya, saya hanya bisa ngomong secara teorinya ya. Kalau broker summary dihilangkan kan, tapi kan masih bisa kita akses nanti setelah jam bursa selesai. Ya, kita masih bisa akses seperti itu ya. Nah, tapi saya bersyukur saya mempelajari karakter dari pergerakan dari saham. Saya bahkan bisa kadang-kadang ngerti, oh ini Mas Bekti lagi masuk di saham ini, saya bisa ngerti. Karena ada karakternya masing-masing ya, ada masing-masing setiap trader ya seperti itu ya. Dan saya mulai mempelajari di situ. Jadi kalau memang hanya melihat kan kalau bid offer kan nggak dihilangkan ya, bid offer masih ada. Nah dari bid offer ini pun kelihatan, oh tiba-tiba kok ada lonjakan volume, kok tiba-tiba bidnya diatur secara rapi. Ya saya bisa menyimpulkan, oh ada sebuah broker tertentu yang memang lagi masuk ya. Lagi masuk, lagi akum. Nah ini saya harus hati-hati kalau ada broker tertentu ini yang masuk karena biasanya dia suka HK, suka buki kan seperti itu ya. Jadi benar-benar ya ini yang akan saya lakukan nanti. Tapi buat saya pribadi, semisal broker summary dihilangkan, otomatis saya harus memperdalam TA dan benar-benar pola sahamnya ini harus saya pertajam aja. Tapi ya kembali kan setelah market kita bisa menganalisa lagi. Nah kembali lagi yang tadi saya bilang, kita mengevaluasi diri. Kita terus melatih diri seperti yang tadi saya bilang ya, misalnya ini broker summary dihilangkan kan. Oke, hari ini saya trading di saham ini ya. Oh, kenapa saya loss-nya keguyur kan? Nah, nanti setelah di market selesai, kita kan bisa lihat kan, kita mengevaluasi. Oh, ternyata ada broker ini. Nah, sepanjang hari tadi kita harus mengingat kenapa bisa kejadian seperti ini. Oh, jadi kita bisa belajar. Oh, kalau ada broker ini karakternya seperti ini. Jadi buat saya pribadi ya terus mengevaluasi seperti itu aja. Nanti saya akan menemukan pola baru untuk kita bisa beradaptasi di market lagi. Karena buat saya ya market mau kebijakannya seperti apapun ya, seperti ARB dari 25% jadi 7% ya, itu kan kita harus mengadaptasi terus. Nanti dari 7% dibalikin 25% lagi bisa ARB-nya ya, dibalikin simetris, kita harus beradaptasi lagi. Karena buat saya penggerak harga atau bandarnya juga terus beradaptasi setiap harinya. Jadi dan market ini kalau saya perhatikan ya, market sekarang dengan market tahun lalu udah berbeda. Udah berbeda, cara mainnya berbeda. Market tahun lalu dengan market 2019 berbeda. Setiap tahun ini terus harus kita mengupgrade diri kita. Ya kita lihat market, ya marketnya seperti ini, kita adaptif ya. Nanti market berkrisis seperti ini, kita adaptif lagi. Jadi kunci survival buat saya di market ya adaptasi aja. Seperti itu. Kalau kita gagal beradaptasi ya kita akan kalah gitu aja. Kalau kita bisa beradaptasi kita akan menang. Menurut saya seperti itu. Jadi penting banget yang namanya adaptasi dengan kondisi market gitu ya. Nah mungkin ya, betul. Ini aku mau buka ini ya pertanyaan yang masuk juga nih di live IG kita. Tadi Om Ben bilang salah satu caranya yaitu melihat siapa aja yang udah ambil sahamnya. Nah, gimana cara mengetahui di saham itu sisa retail atau masih ada bandar? Kira-kira gimana tuh Om Ben? Ya, begini. Jadi kalau buat saya pribadi, saya melihat
hariannya ya, transaksinya seketika itu yang jual siapa, yang beli siapa. Lalu kemudian saya juga lihat broker summary-nya ya, net buy-nya siapa, net sell-nya siapa. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, oh misalnya ya, misalnya ada saham A ini yang net buy-nya YP, YP sangat dominan sekali. Nah, saya bisa menyimpulkan YP di saham ini adalah penggerak harga ya, yang bikin spike penggerak harga. Apalagi kan market kompetisi seperti ini ya, banyak YP bermunculan di mana-mana kan. Ya, saya bisa menyimpulkan, oh ini berarti YP yang punya barang banyak ini harus diwaspadai. Kalau barangnya dia mulai berkurang dan lain sebagainya, harus mulai mengurangi barang ya, seperti itu. Saya kasih contoh aja. Kalau teman-teman mau lihat hari ini ya, boleh teman-teman buka lah saham Empau, saham Empo. Saham Empo itu hari ini ya, ketika dia bergerak naik ke atas, itu YP tiba-tiba bisa borong barang dan banyak sekali, sampai 100.000 lot. Di atas 100.000 lot. Itu bayangin di saham Empo, buang 100.000 lot itu sangat susah sekali menurut saya. Nah, di saham seperti itu, makanya si YP ini dia nggak mau cut loss begitu aja kan, nggak mau langsung menyerah begitu aja, saya lihat tadi. Jadi harganya dibawa turun ke 95 ditahan, dinaikin. Nah, saham-saham seperti itu saya kadang-kadang memanfaatkan momentumnya. Seperti itu ya. Saya terkadang ikut bantu YP dorong HK seperti itu, HK nanti saya guyur lagi sedikit. Jadi memang itu apa ya, strateginya bagaimana saya uji pasar. Kalau pasarnya merespon ya lanjut ya, kalau nggak merespon ya saya tarik balik seperti itu kan. Jadi ini benar-benar buat saya adalah sesuatu yang mengasihkan ya, seperti itu ya, karena ini kita adu strategi nih dengan si YP ini. Ya memang kalau gagal gimana, gagal ya loss pasti kan gitu kan, gagal kita rugi, kehilangan duit kita. Tapi buat saya pribadi karena risk profile seperti itu saya berani, dan ya itu yang saya lakukan. Saya melihat transaksinya seperti apa, historikalnya, netnya siapa, dan jangan lupa saya kembali lagi saya menguasai saham-saham yang saya mainkan. Jadi kalau saya ada sebuah saham yang saya nggak kuasai ya, misal ya ada saya contoh lah saham ini aja, sahamnya MNC ya, contoh seperti KAPIK atau BCAP, saya nggak pernah main, jujur aja. Karena apa? Saya nggak pernah menguasai, saya tidak bisa membaca pergerakannya. Karena buat saya, kalau saya nggak bisa baca pergerakannya, berarti chance saya untuk menang di saham itu sangat kecil sekali. Ya, karena saya bukan orang yang punya duit banyak nih, saya seperti itu. Saya hanya punya duit tertentu. Saya harus benar-benar selektif dan cermat. Saya harus masuk ke saham yang dimana chance saya menang besar. Kalau chance saya menang kecil ya saya skip aja, seperti itu. Oke, nah mungkin nih waktunya nih udah tinggal 5 menit lagi nih. Mungkin dari Om Ben sendiri ada nggak nih advice buat investor pemula ataupun trader pemula nih untuk ketika masuk ke dunia capital market? Kira-kira apa Om? Tipsnya ya buat saya, kalau teman-teman mau masuk harus benerin mindset dulu ya. Saya selalu bilang benerkan mindset kita di dalam market. Mindsetnya itu seperti apa sih? Jangan punya mindset cepat jadi kaya, pengen jadi kaya. Di mana di saham ini adalah solusi instan kita ya. Kita ngerti COVID-19 ini kena semua perusahaan, kemudian teman-teman pindahin dana perusahaan atau dana pensiun teman-teman ke saham dengan harapan langsung bisa balik, memberikan imbal balik. Nggak seperti itu, market nggak seperti itu. Kalau teman-teman punya harapan di mana saya menginvestasikan uang saya di sebuah saham dan tiba-tiba berbalik ke saya dalam sekejap, itu salah besar. Itu harus dibenerin dulu. Karena market tidak memberikan makan siang gratis buat kita, ya. Tapi kita harus belajar, ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau masuk di market ya terus belajar aja tiap hari, jalani tiap hari, dan kemudian pakai uang yang sesuai dengan risk profile kalian. Kalau kalian memang mau belajar saham gorengan, ya, siapin dana di mana kalian siap hilang. Misalnya teman-teman siap hilang dana 5 juta, ya masuk 5 juta aja. Supaya apa? Kalau sampai hilang dananya, teman-teman nggak stres. Ya, jangan pernah pakai uang pinjaman online, uang pinjaman bank, ya, uang keperluan rumah tangga, bahkan uang orang tua atau uang yang dipakai untuk bisnis itu jangan pernah ya, jangan pernah. Saya pribadi saya tidak pernah mau pakai ya seperti itu. Beberapa pernah tergoda, tapi akhirnya saya memutuskan enggak lah. Saya mau trading ini dengan tenang. Buat saya pribadi prinsipnya adalah trading harus fun ya. Kalau trading sudah bikin stres itu sudah salah besar buat saya. Jadi kalau fun ini berarti saya benar, tradingnya saya benar, main saya benar. Jadi buat teman-teman, saran saya itu, dan teman-teman harus punya komunitas. Harus punya komunitas di mana teman-teman belajar, di mana teman-teman bertumbuh, saling menopang ya. Jadi kalau teman-teman sampai gagal seperti itu, ada teman untuk curhat ya, untuk curhat. Jadi benar-benar teman ini bukan teman yang menyesatkan ya. Jadi bukan teman-teman yang pom-pom, yang malah udah hold aja, pasti naik kok. Kan nggak bisa seperti itu. Ya memang, misalnya kalian hold, pasti naik. Tapi naiknya kapan kan kita nggak ngerti. Harus dianalisa lagi. Oh kalau memang ada sebuah saham yang naiknya memang ini potensinya masih lama. Mendingan cut loss dulu. Tujuannya apa? Pindahin dana ke saham lain yang berpotensi. Supaya duit kita bisa tumbuh kan, seperti itu. Nah ini yang harus teman-teman pahami. Jadi terus mengedukasi diri, disiplin, evaluasi. Terus di-repeat aja terus itu pokoknya. Edukasi, disiplin, evaluasi. Edukasi, disiplin, evaluasi.
nanti suatu ketika teman-teman akan menemukan style yang terbaik buat teman-teman. Dan saran saya adalah jangan pernah ikut-ikutan stylenya orang. Boleh kalau mau coba, misalnya teman-teman suka style saya, silahkan coba style saya. Kalau nggak cocok bagaimana? Ya nggak usah diikutin. Cari style yang teman-teman cocok. Ada beberapa orang yang cocoknya, oh saya cuma swing aja deh. Saya nggak bisa kayak Om Ben deg-degan nanti. Saya bisa jantungan kalau kayak gini mainnya. Saya cocok saham swing. Silahkan main saham swing aja. Jadi kembali lagi ke masing-masing. Ya, di sini saya saya tidak mau di mana orang itu memfollow saya gegara, oh Om Ben bisa 800% dalam 5 minggu. Ya, itu sangat saya hindari sekali. Saya bahkan bilang ya, PPC dan saya itu bukan dewa uang ya. Kita bukan dewa uang yang bisa menggandakan uang seperti itu. Tapi market ini mengajari saya bisa mencapai ke level seperti itu karena proses yang selalu saya alami. Ya, kalau teman-teman mau belajar, nggak apa-apa bergabung dengan saya akan mencoba berbagi ya tips-tipsnya. Nah, tapi dalam perjalanannya, iya teman-teman yang menjalani. Saya hanya bisa memberikan tips-tipsnya dan membimbing teman-teman, membenerin mindset teman-teman. Jangan FOMO, jangan suka kejar harga di atas ya. Jangan suka ngejar harga saham-saham yang sudah keluar di news, dianalisa lagi. Memang suatu ketika bergerak naik, kalau memang mau ikut silakan, tapi disiplin. Kalau gagal gimana langsung cut loss. Jadi benar-benar contoh seperti beberapa saham yang tiba-tiba rally ya ke arah terus ARB besoknya. Ya itu teman-teman harus terus menyadari bahwa ini memang ya inilah market gitu loh. Jadi buat saya market ini menjanjikan ya, menggiurkan ya, memberikan kekayaan yang nggak terbatas saya bilang seperti itu ya. Tapi untuk kita bisa menggali kekayaan ini kita membutuhkan proses, membutuhkan effort ya. Tidak bisa langsung instan kita celing sekejap langsung tiba-tiba market memberikan kaya itu enggak seperti itu. Memang kalau marketnya lagi bullish seperti tahun lalu bisa ya newbie luck ya kasarnya seperti itu. Kita bisa apa aja rally semua kan tahun lalu. Tapi ketika kita dihadapi oleh kenyataan di market yang sebenarnya, ini adalah market yang sekarang ini market yang sebenarnya. Nah, ini kita teruji lagi. Oh, ternyata yang kemarin itu saya profit itu ternyata newbie luck ternyata ya kan. Kalau ternyata di market sekarang kalian bisa profit ya, konsisten. Berarti teman-teman sudah menemukan style buat teman-teman terini dan bisa bertahan dalam market. Tapi kalau yang kemarin profit tahun lalu, tahun ini babak belur, berarti teman-teman yang kemarin itu hanya kebetulan aja. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dan pesan buat teman-teman seperti itu. Wow, ini kita ngobrol sama Om Ben ini almost 1 hour ya, tapi nggak kerasa banget gitu. Kayaknya kalau bisa nambahin waktunya. Karena benar-benar Om Ben punya insight tuh benar-benar luar biasa sekali ya. Nah, thank you banget Om Ben buat waktunya, sharing with Sabrina. Nanti mungkin kalau kita ada waktu dan kesempatan lainnya kita akan bahas ya mengenai topik-topik lainnya ya. Karena Om Ben sendiri boleh nggak apa-apa. Secara jam terbang nih udah luar biasa lah, yang mungkin bisa kasih itu ya pemahaman baru nih buat teman-teman ya. Yang mungkin tadi sempat ini banyak juga nih Om yang bilang, wah jangan-jangan nih kode bukan nih kaosnya Om Ben Hopper. Bukan. Jadi kenapa saya pakai kaos ini? Ini kebetulan kaos dikirim dari member saya ya. Karena memang saya suka ini ya, slogannya ya. Ini bukan kode, tapi ini pesan buat teman-teman. Jadi teman-teman kalau trading seperti ini ya, trade buat UC bukan buat